Kenapa ya kalian harus belajar tentang cara memelihara organ pernafasan manusia? Ini karena organ pernafasan mempunyai dua fungsi utama, yaitu menyediakan oksigen untuk metabolisme tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Karena itu, kita wajib untuk menjaga organ-organ pernafasan agar terhindar dari gangguan atau penyakit. Lah, gimana sih cara menjaga organ-organ pernafasan ini agar terhindar dari gangguan? Yuk kita simak video berikut. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, agar Bu Fauzia juga semangat bikin video-video pelajaran berikutnya. Cara memelihara organ pernafasan manusia. Di materi ini, Ibu bagi menjadi 4 bagian yang nantinya akan didetailkan satu persatu. Apa saja cara menjaga organ pernafasan manusia? Pertama, menjaga dan merawat kesehatan organ pernafasan. Kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Ketiga, menghindari makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernafasan. Dan keempat, menjaga kebersihan sekitar. Menjaga dan merawat kesehatan organ pernafasan. Pertama, dengan memakan makanan bergizi. Kenapa sih kita perlu memakan makanan bergizi? Ini berguna untuk meningkatkan ketahanan tubuh. Makanan yang bergizi itu misalkan sayur dan buah. Sayur dan buah ini mengandung banyak zat antioksidan alami. Zat ini berguna untuk menangkal radikal bebas yang memicu baik kerusakan organ maupun penyakit kanker. Jadi buat kalian yang belum suka makan sayur dan buah, yuk kita semangat makan sayur dan buah. Terus yang kedua, tidur dengan posisi yang benar. Tidur dengan posisi yang benar itu yang bagaimana? Yaitu dengan cara menghadap ke kanan. Tahu nggak sih, anjuran tidur menghadap ke kanan itu ada hadisnya loh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, jika kalian hendak tidur di pembaringan, berwudulah seperti wudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah kamu dengan berbaring di lambung kananmu. Lah, hadis ini diteliti oleh ilmuwan barat dan ilmuwan muslim. Jadi ada rahasia kenapa kita itu tidurnya hadap ke kanan. Lah, dengan meletakkan tangan kanan ke bawah pipi kanan gitu juga kan. Ini ternyata berfungsi untuk membuang racun-racun yang ada di otak. Terus selain itu juga proses regenerasi sel dan sistem kekebalan tubuh akan meningkat. Kayak gitu. Fungsi lainnya organ-organ dalam tubuh tuh ya, kayak jantung, hati, paru-paru itu bekerja dengan stabil, dengan baik kayak gitu. Lah, yang nggak diperbolehin itu posisi tengkurap. Kenapa nggak boleh? Karena posisi tengkurap itu bikin kita kesulitan bernafas. Kan badan itu menekan dada dan membuat dada sulit untuk merenggang, akhirnya berdampak pada sulitnya bernafas. Kayak gitu. Akibatnya asupan oksigen akan berkurang. Sirkulasinya sulit dan mempengaruhi kinerja jantung dan otak. Nah, jadi kalau kalian masih punya kebiasaan tidur tengkurap, dihindarin ya. Terus juga yang kurang baik yaitu posisi tidur terlentang. Dalam penelitian, posisi ini membuat mulut kita terbuka. Sebab rahang bawah kita jadinya merenggang. Lah, akhirnya kita itu nafas itu nggak cuma udara aja yang masuk, tapi juga bakteri. Terus bisa juga bikin kita tersedak. Lah, tuh. Terus posisi tidur menyamping kiri ini juga kurang bagus loh. Karena dia bisa mengganggu kinerja jantung. Kan jantungnya jadinya kan tertekan tuh. Ya, itulah kalau misal
misalkan sudah disarankan, juga sudah ada hadisnya, sudah ada penelitian tidurnya posisi yang benar itu sebelah kanan, yuk kita ikuti tidur dengan menghadap sebelah kanan. Yang ketiga, membersihkan rongga hidung secara teratur. Membersihkan rongga hidung secara teratur, ini bisa kalian ke dokter atau kalau misalkan yang agamanya Islam, saat wudhu tuh ya, saat membasuh hidung, kalian bisa sedikit menghirup air, namanya istiqaq. Dan saat kita membasuh sedikit air itu, air membersihkan di dalam hidung. Jadi misalkan masih ada kotoran tuh ya, itu tuh bersih. Hirup sampai sedikit ada rasa sakit. Kalau udah terbiasa udah nggak sakit kok. Dan yang keempat, olahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu kinerja paru-paru untuk meningkatkan kapasitas dalam menghirup dan menahan udara lebih lama. Olahraga juga bisa memperlancar peredaran darah sehingga penyaluran nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh berjalan dengan lancar. Terus yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup ini sekitar 6-8 jam per hari. Ya, nanti kalau cukup, jadi metabolisme kalian juga akan baik ya. Kalian akan terhindar dari sakit-sakit kayak gitu, juga nggak cepat marah. Biasanya orang marah itu karena istirahatnya agak kurang. Terus yang keenam, memeriksa organ pernafasan secara teratur. Ini semacam sedia payung sebelum hujan. Jadi dengan kalian memeriksa ke organ pernafasan secara teratur ke dokter, kalian jadi tahu ada masalah apa di organ pernafasan. Cuman ya semoga sehat terus ya dan nggak sakit yang macam-macam. Amin. Yang ketujuh, menghindari benda-benda yang menjadi pemicu alergi. Misalkan debu dan udara dingin. Kalau debu kita bisa pakai masker, kalau udara dingin kita bisa pakai jaket. Ya, itu tadi 7 cara menjaga dan merawat kesehatan organ pernafasan. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Apa saja zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan? Pertama, rokok. Jangan sekali-kali merokok. Merokok terbukti bisa menyebabkan penyakit pada organ pernafasan, terutama paru-paru. Selain itu juga kanker, bahkan menyebabkan kematian dalam jangka waktu panjang ya. Dan kita sebagai seorang muslim dilarang untuk menzalimi diri sendiri dengan mengonsumsi barang-barang yang merusak badan kita. Salah satunya rokok. Ya. Yang kedua, menggunakan masker jika berada di lingkungan berdebu. Masker berfungsi untuk mencegah agar asap kendaraan bermotor atau debu tidak masuk melalui organ pernafasan. Lah, selain itu juga saat pandemi ini, corona saat ini, masker juga berfungsi untuk menghalau virus yang masuk. Ini salah satu usaha kita agar terhindar dengan si virus kayak gitu. Kemudian yang ketiga, menghindari asap rokok dan asap kendaraan. Jadi selain kita dilarang untuk merokok, kita juga dilarang untuk berdekatan dengan asap rokok alias menghindari asap rokok ini. Karena di penelitian orang yang terkena asapnya, istilahnya perokok pasif ya, kan nggak ngerokok tapi kena asapnya itu namanya perokok pasif. Kalau yang orang rokok itu namanya perokok aktif. Nah, perokok pasif ini dia juga bisa terkena penyakit berbahaya loh, apalagi kalau anak kecil nanti terkena asap rokok itu bisa jadi paru-parunya juga terganggu. Jadi siapa yang merokok atau siapa yang dekat dengan rokok itu berbahaya. Jauh-jauh ya dari yang namanya rokok. Kayak asap kendaraan itu juga itu kan karbon. Makanya kalau di jalan raya itu baiknya kita menanam tanaman. Kenapa? Menanam tanaman, menanam pohon-pohon kayak gitu. Karena pohon-pohon itu kan saat mereka bernafas, mereka butuh yang namanya karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan. Dan si tanaman ini mengeluarkan
oksigen. Masya Allah ya, Allah begitu keren skenarionya. Jadi tumbuhan, pohon, bunga itu menghirup apa yang kita keluarkan dan dia menghasilkan apa yang kita butuhkan, yaitu oksigen. Wow, seperti itu. Next, menghindari makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernafasan. Misalkan makanan yang banyak mengandung gula. Sekilas nampak enak, lezat sekali. Tapi tahu nggak, kalau makanan atau minuman yang mengandung banyak gula itu atau bahan kimia ya, itu dapat merangsang lendir dalam paru-paru. Jadi lendir akan mengurangi kapasitas paru-paru. Ini nggak baik buat pernafasan. Terus yang kedua, minuman bersoda. Minuman bersoda ini juga kalau banyak-banyak juga kurang baik untuk organ pernafasan. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Misalkan dengan menanam pohon dan tanaman. Seperti yang Ibu ceritakan tadi, kalau dengan menanam pohon dan tanaman, ini bisa menghasilkan banyak oksigen. Jadi, udara di sekitar kita akan lebih segar. Karena tanaman ini, di proses pernafasannya, dia mengeluarkan oksigen. Dan dia menghirup karbon dioksida. Karbon dioksida itu kan racun buat tubuh tuh, itu dihirup tuh dan diganti dengan oksigen yang menyehatkan. Yang kedua, bisa dengan menjaga kelembapan ruangan. Ini penting sekali. Jadi, penting kalian menjaga kondisi ruangan agar tetap kering. Mengapa? Karena bakteri dan virus itu mudah tumbuh di tempat yang lembab dan basah. Ini juga kurang sehat untuk paru-paru. Kalian tahu penyakit paru-paru basah itu salah satunya karena ruangan yang lembab. Jadi kita harus menjaga ruangan kita tetap kering. Kemudian yang ketiga, bisa dengan membersihkan lingkungan dari sampah secara teratur. Dengan lingkungan bersih, kita bisa menghirup udara yang bebas dari polusi. Udara yang berkualitas memberikan asupan oksigen yang cukup bagi tubuh. Selanjutnya, memastikan ada ventilasi di rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Nah, ventilasi ini membantu proses sirkulasi. Jadi kita akan secara teratur udara itu berganti, nggak pengap, nggak tertutup, dan udaranya itu terus yang di ruangan. Makanya kalau kalian habis dari bepergian beberapa hari gitu ya, biasanya kan rumah dibuka semua tuh jendelanya agar udaranya bisa berganti dengan udara yang lebih bersih. Oke, itu tadi cara memelihara organ pernafasan pada manusia. Satu hal yang perlu kalian ingat bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Jadi, ayo kita jaga kesehatan tubuh kita. Sekian dari Bu Fauzia, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ibu tunggu, gratis loh.